warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Tabipun. Ya teman-teman semua, hari ini kita berada di Dr. Coffee. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sini ada Mas Ali. Beliau ini merupakan owner dari Dr. Coffee. Boleh dulu applause-nya buat Mas Ali. Ya, Mas Ali, terima kasih banyak. Ini kami telah diberikan kesempatan untuk hadir di sini, untuk ketemu sama Mas Ali dan menikmati suasana di Dr. Coffee. Hari ini kita temanya santai sih Mas Ali. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Ali. Pertama terkait kopi Lampung, karena kita tahu kan semuanya bahwa Lampung itu selain gajah yang terkenal juga kopinya ya Mas ya. Yang terkenal juga kopinya. Nah, dan Dr. Coffee sendiri untuk di Lampung juga salah satu yang terbaik nih. Jadi teman-teman nggak salah hari ini datang ke Dr. Coffee untuk mencoba kopi Lampung dengan suasananya benar-benar Lampung. Kenapa saya bilang benar-benar Lampung? Di sini ada pasir-pasir nih. Nah, Lampung itu selain terkenal gajah, kopi, dia juga terkenal lautnya. Teman-teman belum ke laut ya, kemarin baru mereka udah jalan-jalan nih Mas, sebelumnya. Mereka udah jalan-jalan ke kemana kemarin? Ke Lembah Hijau, terus juga udah jalan-jalan sempat ke museum. Nah, mereka tinggal menanti lautnya. Tapi hari ini dari Dr. Coffee udah disediain nih pasirnya dulu, boleh, pasirnya dulu. Tapi jangan dibawa pulang, pasirnya jangan dibawa pulang. Nah, di sini hari ini saya cerita sedikit Mas, ini teman-teman kita, teman-teman dari beberapa kampus di Pulau Jawa. Mereka ikut program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka. Jadi di sini ada 15 mahasiswa yang datang langsung dari Pulau Jawa untuk ke Lampung dan mereka akan belajar beberapa kebudayaan di Lampung. Termasuk salah satunya adalah kopi yang menjadi ciri khas Lampung. Nah, di sini mereka ada yang dari Magelang. Mana yang dari Magelang? Mana? Nah, ini dari Magelang nih. Terus ada yang dari Malang. Mana yang dari Malang? Coba. Nah, ini paling banyak dari Malang nih. Dari Malang. Terus ada juga yang dari Sukabumi. Ada satu dari Sukabumi, sebenarnya awal 2 Mas, tapi karena ada satu emang ya Ri ya? Oh, 2. Nah, dari Kuningan juga ada nih. Ada dari Kuningan. Terus dari mana lagi tadi? Ciamis, ada juga dari Ciamis. Terus ada lagi nggak? Ada juga yang dari NTT, tapi dia kuliahnya di Malang. Nah, jadi ini dari berbagai macam tempat dari di Pulau Jawa nih Mas, mereka datang ke Lampung, pengen tahu budaya Lampung dan juga pengen tahu salah satunya kopi Lampung. Nah, di sini kita udah sama Mas Ali. Mas Ali ini ownernya di sini. Dan juga saya sempat ngobrol-ngobrol tadi sama Mas Ali terkait Dr. Coffee sendiri. Oh, Dr. Coffee itu udah berapa tahun Mas sebenarnya Mas? Dr. Coffee sudah 6 tahun Mbak. Sudah 6 tahun, berarti Ya. Dari tahun 2015 ya Mas ya? Betul. 2015 emang konsepnya kopi pasti ya Mas, karena namanya Dr. Coffee. Iya, benar-benar. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kita pengen tahu nih, kan namanya Dr. Kopi nih, berarti spesialis kopi. Nah, untuk kopi-kopi di Lampung sendiri apa sih Mas? Ada yang khas-khasnya atau nama-nama kopi di Lampungnya? Iya. Di Lampung itu ada banyak ya kopi. Memang di beberapa daerah kayak di Jawa, kemudian di Sumatera, sebenarnya sih jenis kopi itu ada 4 biasanya. Pertama ada Arabica, kedua ada Robusta, ketiga ada Liberica, dan keempat ada Excelsa gitu. Jadi ada 4, saya malah tahu cuma 2, Arabusta dan Arabica dan Robusta. Ya, nah, betul. teman-teman ada yang tahu nggak sebelumnya tahu berapa? 2 juga. Nah, 2 berarti kan, ini terima kasih dulu sama Mas Ali karena jadi tahu kita ternyata ada 4. Nah, terus Mas gimana Mas? Benar. Jadi pertama ada Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Nah, untuk yang Arabica dan Robusta ini kan biasanya kita udah sering nih. Biasanya ngopi di mana, di kedai kopi biasanya pasti sering disajikan Arabica dan Robusta gitu. Nah, kalau Liberica dan Excelsa itu biasanya banyak ditemukan di daerah Jambi, Bu. Oh, justru Ya, Sumatera berarti ya? Sumatera, benar. Liberica kalau teman-teman ketemu banyak di daerah Jambi, Liberica. Kalau Excelsa itu di Lampung juga ada, di Lampung ada, tapi dia nggak dibudidayakan gitu. Oh, Jadi terbatas, dia tumbuh liar gitu dia. Tumbuh liar. Excelsa itu termasuk salah satu tanaman kopi yang dia
tanaman kopi hutan lah gitu. Jadi yang batangnya besar gitu kan, buahnya juga besar-besar gitu. Nah itu Excelsa. Biasanya kalau di sini itu termasuk ke dalam kopi reject gitu. Kalau misalnya dia masuk, ada kopi Excelsa masuk ke dalam eksportir, nah itu satu mobil di reject, dipulangin gitu. Oh, karena dia tumbuh liar itu mungkin nggak Iya. dapat maksudnya nggak sama seperti yang lain gitu ya Mas Ledi aslinya. Pertama kalau dia Excelsa itu dia rasanya nggak enak, rasanya kayak karet gitu. Nah jadi kalau dia dicampur dengan Robusta itu rasanya akan kacau lah nanti gitu. Nah informasinya di Lampung ini hampir 99% itu penghasil Robusta gitu. Nah Arabica kemungkinan cuma 1% gitu. Jadi 99% kita menghasilkan Robusta. Nah, ekspor kopi nasional itu kan sebesar 100% nih. Nah, 100% ekspor nasional itu 70%-nya melalui Lampung. Misalnya Lampung, Ya. boleh plus dulu buat Lampung. Teman-teman berarti yang di Malang jangan-jangan udah pernah nyobain kopi Lampung ya Mas ya? Iya, Karena memang benar. ternyata 70%-nya itu dikuasai orang Lampung. Iya. Tapi kalau makanan mungkin 80%-nya sama rumah makan Padang Mas. Iya, Karena betul. semua daerah tuh ada rumah makan Padang, tapi ternyata kalau kopi masih orang Lampung yang Iya. menguasai. Kalau kopi 70% ekspor nasional itu melalui Lampung. Ekspor kita kan kurang lebih sekitar 600.000 ton ya. 600.000 ton. Nah, Lampung itu mengekspor kurang lebih 450.000 ton lah per tahunnya gitu. Sebenarnya sih 450.000 ton itu bukan hanya diproduksi dari Lampung, tapi itu dari 4 provinsi, dari Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Tapi muara ekspor semuanya itu melalui Lampung gitu. Sedangkan jadi pendapatan daerahnya besar dari Lampung karena dia melalui Lampung. Eksportirnya banyak di Lampung dan pelabuhan ekspornya ada di Lampung gitu. Jadi memang Lampung ini nggak salah ya kalau orang-orang bilang Lampung inilah gudangnya kopi. Karena Benar, memang nggak salah. untuk di Sumatera, memang kan paling banyak dari Sumatera tuh. Ternyata tempat ekspornya tuh ada di kumpulnya tuh di Lampung Iya, ini. di Lampung. Sebenarnya ada 3 tempat ekspor paling banyak. Pertama itu ada di daerah Medan, ya, Pelabuhan Belawan. Kedua ada di sini, Lampung, Panjang. Ketiga ada di Tanjung Priuk. Nah, Tanjung Priuk itu tadi kopi-kopi yang dari daerah Dampit, ya, mana orang-orang Dampit, mungkin ada orang Dampit, Malang, Mana Malang? Oh, Malang. ada nggak nih dari sini nih? Malang. Ini sebenarnya pendatang juga jangan-jangan ya, bukan asli Malang nih. Kemarin jadi gini Mas, mereka ini ngasih oleh-oleh tapi mereka nggak bisa mempresentasikannya banyak. Oh, gitu. Karena mereka ternyata ada juga dari Sumatera aslinya. Oh, Tapi gitu. sekolah juga ke Ke Malang, gitu ya. Nah, terus jadi kalau misalnya kita bilang kopi bener ya Mas, berarti Robusta itu salah satu kopi yang paling enak juga Mas, atau gimana Mas kalau Ya, Robusta? kategorinya sih dia beda ya. Kalau kita bakal coba bedain, dia ada Arabica, ada Robusta gitu. Nah, Arabica itu kalau kita bandingkan dengan Robusta nggak bisa. Kayak kita ngebandingin misalnya mobil Mercy dengan Avanza gitu kan. Bagusan mana kira-kira? Tergantung pasarnya masing-masing. gitu ya, Tergantung Mas, ya? pasarnya masing-masing sebenarnya. Tergantung uangnya juga gitu dari pembelinya. Nah, kalau kita bisa kategorikan berdasarkan rasanya, nah biasanya Arabica itu akan terasa lebih asam Asam. gitu. Arabica akan terasa lebih asam. Kemudian Robusta yang bagus itu akan terasa lebih manis dan juga biasanya bercampur dengan body. Body itu rasa pahit tapi yang dia nggak terlalu tebel gitu. Gitu. Nah dia ada rasa pahitnya. Kalau gampang generalisirnya itu gini. Biasanya yang pahit Robusta, yang asam Arabica. Gitu. Nah, jadi ngebedainnya gitu. Sebenarnya ini beda-beda dia untuk penanamannya. Robusta itu biasanya cuma ditanam di ketinggian 600 sampai dengan 800. Nah, kalau Arabica itu biasanya ditanam di atas ketinggian lebih dari 1000 gitu. Itu lebih sulit berarti ya Mas ya? Benar, lebih sulit. Kayak di Malang kan di Gunung Arjuno gitu, kemudian ada gunung apa lagi di sana. Nah, itu kan kebanyakan yang ditanam Arabica gitu. Saya udah pernah ke Malang, udah ke mana ya, ke Gunung Arjuno, udah ke Dampit, keliling-keliling lah ngeliat Saya malah belum pernah. kopi di sana. Tapi ngeliat orang Malang udah pernah Mas.
Ya, terus Mas itu kalau prosesnya itu gimana sih Mas dari kopi awal itu sampai dengan bisa jadi segelas itu? Jadi kan mungkin udah bermacam-macam campuran ya Mas. Tapi kalau ada namanya istilah kalau roasting ya Mas. Ya. Gimana sih Mas prosedurnya? Jadi kalau biasanya sih, kalau tradisional, kalau konsep tradisional kan dia panen kondisi merah kuning hijau dipanen gitu kan. Jadi ada petani kita di daerah Lampung itu yang kopi kualitas tradisional atau kopi standar ekspor biasanya itu dipanen ketika dia sudah ada berwarna merah kuning gitu. Kalau udah ada warna merah kuning mendominasi langsung mereka panen semua. Nah itu kalau dia konsep yang dia dipakai untuk konsep ekspor, artinya konsep komoditas. Nah kalau konsep yang dipakai untuk coffee shop itu beda dia Mbak. Jadi panen dia harus benar-benar dalam kondisi yang merah gitu. Nah kalau kopinya benar-benar merah baru bisa dipanen. Nah setelah itu, setelah merah, baru dia ada teknik processing pasca panen lanjutan namanya. Jadi ada processing pasca panen lanjutan, setelah kopi merah dipanen itu harus ada proses pencucian. Ya kan, setelah dicuci itu ada lagi proses pengupasan kulit cerinya. Nah, setelah dikupas kulit cerinya bakal ada lagi proses penjemuran gitu. Nah, setelah penjemuran ada lagi proses fermentasi. Panjang sebenarnya ceritanya. Kalau di sini nih Mas, kalau di Dokter Kopi sendiri ini Ya. yang bisa dilihat sama teman-teman tuh dari proses yang mana sih Mas kira-kira? Jadi dia kalau processing itu nanti ada 3. Biasanya yang paling umum tuh ada 3. Pertama ada honey process, ada full wash process, ada natural process gitu. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada kopi natural process, ada full wash process, ada honey process. Itu bisa dilihat di dalam itu atau di mana nih Mas? Bisa lihat nanti Oke, di dalam. nanti kita lihat ya Mas ya. Boleh, Biar boleh. Penasaran teman-teman. Kebetulan juga di belakang sana kita lagi roasting juga loh. Oh, Gitu. kalau roasting itu apa sih Mas? Proses apa sih kalau Roasting itu proses penyangraian gitu. Jadi kopi yang panen merah tadi itu diproses sangrai gitu. Nah nanti di belakang ada proses sangrainya. Jadi Jadi bisa boleh lihat ya Mas? boleh lihat. Cium kan aroma kopinya aromanya ya. kerasa ya, aromanya kerasa banget tuh. Itu berarti tuh dimasak gitu ya Mas ya, nggak pakai minyak, nggak pakai Nggak itu. pakai minyak ya, disangrai. Sangrai. Iya. Oh iya nanti kita pengen lihat tuh, saya juga kecium tadi nih mau nanya nih sebenarnya bau apa, ini kok khas banget apa emang Iya. ini ternyata lagi ada proses Ya, roasting itu yang asap-asap tuh sangrai itu lagi. Oh iya. Nah setelah disangrai habis itu berarti dijemur dulu ya Mas baru disangrai ya Mas ya? Iya benar, harus jemur. Dia kadar air kopi kering standar ekspor itu 13%, Pak. 13%. Nah terus kalau di Dokter Kopi sendiri itu banyak pakai kopi apa? Kalau kita sih ada mix ya, ada beberapa, ada blend maksud saya, ada Robusta Lampung. Kita pakai Robusta memang khusus dari Lampung. Ada dari Lampung Barat dan Tanggamus. Kemudian kalau Arabica kita pakai ada dari Gayo, ada dari Kerinci, terus kita juga ada dari Toraja, terus ada dari Bali Kintamani gitu ada. Berarti kalau dari sini sendiri Mas kan di Lampung sendiri kan ada Lampung Barat, Tanggamus itu sendiri punya beda-beda kopinya Mas atau gimana? Benar, sih? beda sebenarnya kopi itu yang membedakan adalah pertama penanamannya gitu. Kalau dia penanamannya di daerah rendah itu akan beda rasanya ditanam dengan daerah yang tinggi. Gitu. Daerah pegunungan, kemudian dengan ditanam di daerah pantai itu beda rasanya. Nah, kemudian ketika dia naungan, karena kopi ini termasuk salah satu tanaman yang dia perlu naungan, perlu naungan misalnya penutup lah di kopinya, karena dia nggak bisa menerima sinar matahari langsung. Gitu. Kalau dia menerima sinar matahari langsung, biasanya dia kerdil kopinya. Kerdil. Beberapa faktor ya Mas, Iya, bukan selain benar. tanah aja. Kadang-kadang orang bilang gini, ini nggak bisa ditanam di sini karena tanahnya nggak cocok. Iya ya. benar. Tapi ternyata selain tanah juga ada beberapa faktor lainnya, eksternal lainnya Benar. yang bisa. Ya, selain naungan, tadi ada kelembabannya juga, Mbak. Oh, tingkat Kelembabannya kelembaban. tuh juga berpengaruh. Kemudian juga yang mempengaruhi juga satu lagi temperaturnya juga di sana. Ya kan dingin atau enggak gitu, itu berpengaruh gitu. Nah, semakin dingin biasanya dia akan semakin bervariasi rasanya. Semakin tinggi tanaman kopi ditanam itu akan semakin banyak flavornya, rasanya akan banyak. Gitu. Semakin rendah juga kan semakin sedikit. Cita rasa
Kalau cita orang rasanya, yang benar. paham rasa kopi itu juga dia akan tahu ya Mas, Benar, kualitasnya juga ya. akan pilih. Gitu. Ya, ini benar-benar ini ternyata dari kopi aja banyak hal yang bisa dipelajari ya Mas ya. Banyak banget. Jadi Masnya sendiri ini sebenarnya kalau Mas Ali ini dari jurusan pertanian ya Mas ya? Iya, saya dari jurusan agronomi sebenarnya. Agronomi ya, memang fokus lah beliau Budidaya yang dan kopi ini memang beliau sudah sangat paham sebenarnya, juga banyak Iya. belajar juga. Nah kalau di sini sulit nggak sih Mas nyari bahan dasar kopinya sendiri? Kalau di Lampung enggak. Di Lampung enggak ya? Gampang banget lah. Dan nah di sini kan udah ada produk-produk ini, Iya. produk dari Dokter Coffee sendiri. Iya. Ini udah dijual-jual bebas berarti nih Mas? Bebas ya. Kita ada di beberapa gerai-gerai, kemudian ada juga di Tokopedia, kemudian ada di Shopee, ada juga di website kita gitu. Sama kita ada di beberapa gerai kayak ada di Singapura ada kita, terus ada di Jakarta. Udah ekspor gitu. juga ya Mas ya? Sudah. Kalau kopi Lampung ini emang kan terkenal sudah keluar ya Mas ya, kopi Iya. Lampung ini sudah terkenal keluar. Dan juga katanya kalau orang minum kopi itu, kalau kopi murni, bener nggak nih Mas, kalau misalnya kopi dia nggak pakai gula itu masih kerasa manisnya, itu bener nggak sih Mas? Ada yang bilang gitu tuh? Tergantung sih sebenarnya, tergantung dari bahan kopinya. Kalau bahan kopinya bagus, bisa sih rasa manisnya. Oke. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya nggak nih? Mumpung Mas Ali sudah menyempatkan waktu sama kita untuk berbagi, boleh mungkin teman-teman yang penasaran di sini, yang suka nongkrong-nongkrong, suka minum kopi. Nah, disinilah hari ini teman-teman boleh bertanya terkait sebenarnya seputar kopi, karena memang kopi Lampung sendiri kan memang paling terkenal nih. Kalau untuk di Indonesia kan memang masih kopi Lampung ya Mas ya. Benar kita. Oke, boleh dong, ada yang siapa yang mau bertanya nih? Silakan, mungkin mau diminum dulu baru dapat inspirasi Nah, bertanya. boleh Anggi, silakan. Boleh silakan. Biar soundnya juga kedengeran. Maju boleh atau di sini Maju juga. aja maju. Maju aja Anggi, Biar boleh soundnya Anggi. kedengeran. Penasaran nih Anggi nih. Sini. Anggi. Di depannya kursi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggi Sutisna dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Oke. Izin bertanya Kang, kalau mengenai kopi itu kan ada yang beberapa orang tuh penikmat kopi. Nah, kopi apa saja sih yang bisa dimakan setiap hari, diminum setiap hari, dan manfaat kopi itu apa saja sih buat kita? Anggi. Ya. Makasih Anggi ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi pertama, kopi apa aja yang bisa diminum setiap hari ya? Kalau kopi apa aja bisa diminum setiap hari, sebenarnya mau Arabica atau Robusta boleh kita minum setiap hari. Batasannya sih biasanya tergantung dari kondisi orangnya. Kadang ada yang bisa 2-3 gelas satu hari, normalnya sih segitu, 2-3 gelas satu hari. Kalau dia ada yang sampai 5 gelas ya mungkin kebutuhan kafenya segitu. Nah, manfaatnya sih sebenarnya gini, di dalam kopi itu dia ada kafein gitu. Kafein itu adalah biasanya untuk menambah energi, kemudian juga meningkatkan imunitas juga bisa dari kafein itu. Nah, kafein itu yang terkandung di Robusta itu 2 kalinya Arabica, Mbak, gitu. Iya, kandungan kafeinnya lebih banyak Robusta gitu. Nah, Arabica kandungan kafeinnya lebih sedikit gitu. Nah, kalau memang misalnya teman-teman mau begadang biasanya, nah itu minumnya harusnya Robusta. Karena kandungan kafeinnya dia lebih tinggi. Wah, sudah Nah, ketahuan nih gitu. nanti Nanda nih begadang nih minum Nah, Robusta dulu ini. Kalau yang begadang, nah itu dia harus minum kopi Robusta. Robusta. Gitu. Jadi kadang-kadang gini, kalau orang tuh pagi mau aktivitas biar ada semangat, dia minumnya kopi ya Mas ya, minum Iya, kopi. Nah banyak juga sekarang juga setelah pulang kerja, termasuk di sini ya Mas ya, banyak orang nongkrong-nongkrong pulang kerja ke sini, menghilangkan stres juga ternyata ngopi itu Mas. Benar. Jadi selain membuat semangat, kafeinnya ternyata menghilangkan stres juga. Apalagi ditambah suasananya kayak gini nih. Nah nanti malam juga ada yang nyanyi di sini ya Mas ya. Betul. Oke teman-teman, ada lagi yang mau bertanya nih seputar kopi? Ada yang masih penasaran nggak seputar kopi? Boleh dicicipin dulu kopinya. Ya, sambil dengar ajan kita minum dulu ya. Oke. Bareng-bareng, silakan coba.
Boleh Nanda sini. Nanda ini termasuk salah satu mahasiswa dari Malang yang 3 hari di sini dia udah ke metro. Oh gitu. 3 hari udah melalang buana. Boleh Nanda? Itu dia. Iya. Nanda juga sama di Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nanda dari Universitas Merdeka Malang. Ini tanya ya Mas? Iya. Sekarang banyak nih workshop kafe yang booming tuh. Memang yang membuat ciri khas masing-masing tempat kafe itu apa ya Mas? Sebagian kan mahasiswa nih ada yang ikut nongkrong atau ngopi itu melihat vibes atau cuma ngumpul sama temennya gitu. Nah, sebagian juga kan ada dari kalangan yang pengusaha gitu melihat dari kualitas gitu, kualitas kopinya gitu Mas. Iya. Nah, dari pandangan Mas sendiri itu gimana ya? Terima kasih. Dari asal kopi juga nih, Aceh. Oh dari Gayo. Dari Aceh Wah aslinya. keren Gayo. Ya, oke, makasih. Siapa tadi? Dian ya? Nanda. Oh Nanda. Kalau kledekin cepat kalau Pian Pak. Iya, Pak. Oke, Nanda, pertama sih memang kalau yang dilihat dari orang-orang ya, di Lampung ini, di Bandar Lampung ya, saya bisa kasih studi kasus. Di Bandar Lampung ini 2015 itu baru ada sekitar 10 kedai kopi di Bandar Lampung 2015. Nah, data di 2020 kemarin, di 2021 itu kedai kopi di sini hampir 200 gitu. Jadi pertama pertumbuhan kedai kopi sangat signifikan juga di Lampung dalam waktu 5 tahun ini, dan pertumbuhan orang-orang yang dia ngopi itu tinggi juga di Lampung gitu. Nah, apa yang menurut teman-teman ya, yang misalnya apakah kualitasnya ataukah vibes-nya gitu kan, atau suasananya gitu. Jadi kalau di sini yang saya lihat dia memang ada beberapa faktor gitu. Faktor pertama adalah vibes, suasananya gitu. Nah, jadi kalau suasananya sudah mendukung, kemudian makanannya atau minumannya berkualitas, itu biasanya bakal long lasting, bakal lama gitu. Jadi kalau dia produknya bagus, kopinya enak, makanannya enak, kemudian suasananya enak buat santai gitu kan, buat kongko-kongko ngobrol enak, nah itu biasanya rame gitu. Kemudian ditambah lagi dengan ada live musik biasanya. Kalau ditambah Wi-Fi dan live music. ya wifi dan live musik biasanya orang tambah happy gitu. Nah, ada juga teman-teman yang kita berfokus dengan kualitas gitu. Tapi kalau dia berfokus dengan kualitas tapi dia nggak mengandalkan vibes, ya biasanya akan tergerus juga lama-lama gitu. Yang bisa bertahan itu yang bisa beradaptasi ya Mas. Betul. Nah, kalau kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, sebenarnya sih beradaptasi bukan dengan lingkungan, dengan kebutuhan konsumennya gitu. Kira-kira marketnya gimana nih sekarang? Nah, marketnya kalau yang sekarang nih ya di Bandar Lampung yang saya lihat adalah memang suasana, tapi itu sekarang suasana jadi nomor 2. Nomor 1 adalah biasanya mereka ingin keadaan yang ada live musiknya gitu. Karena ketika live musik mereka bisa nyanyi dan mereka bisa happy gitu. Bisa happy pulang ya kan, semua masalah itu bisa hilang gitu kan. Masalah-masalah ya pacarnya gitu kan, masalah kerjaan, masalah tugas kuliah itu biasanya bisa hilang gitu Mbak. Nah, adanya live musik. Kemudian juga dengan makanannya gitu. Yang kedua memang suasananya. Yang pertama live musik, yang kedua adalah suasana, yang ketiga baru makanan minumannya gitu. Nah, kalau 3 ini bisa kita kombinasikan, insya Allah kalau misalnya si Nanda buka kedai kopi pasti rame. Nah, sedikit informasi nih teman-teman, juga Mas Ali ini juga ternyata sama kayak teman-teman. Jadi waktu masih kuliah, Mas Ali ini juga mulai merintis. Nah, siapa tahu nih bisa jadi inspirasi nih untuk teman-teman semua. Ternyata selagi masih kuliah, kita nggak pernah tahu nasib kita ke depannya seperti apa. Tapi Mas Ali sudah mulai
mencoba ke dunia bisnis yang dan ternyata sekarang sudah diimplementasikan ya Mas ya. Sudah ada tempat kopinya, sudah ada baristanya juga ya Mas ya. Baristanya berapa Mas? Sini total karyawannya ada 12 yang di sini. Kalau barista itu apa sih Mas sebenarnya? Kenapa dia disebut barista gitu? Barista itu sebenarnya peracik minuman. Bisa minuman kopi, non kopi gitu. Tapi dia lebih spesifiknya biasanya ke yang non alkohol. Kalau dia bartender, ada lagi yang namanya bartender. Ini dari bahasa Itali, barista dan bartender. Nah, kalau bartender itu lebih ke alkohol ya. Kalau barista peracik minuman non alkohol. Nah, di sini kan juga sering nih Mas saya perhatiin ya, kalau di Lampung mungkin di luar Lampung juga udah mulai banyak nih Mas. Tapi saya ingat dulu di Lampung ini khas banget nih orang tuh minum kopi itu pakai gula merah ya Mas. Ya, Nah, betul. gula merah. Nah, teman-teman juga mungkin tadi ini yang diminum sama teman-teman itu gulanya bukan gula putih ya Mas ya. Ya. Yang tadi apa pesennya yang asli ya Mas. Yang asli itu Gula bukan aren kayaknya. gula putih tapi gula aren ya Mas Ya. ya. Nah, kalau untuk gula arennya sendiri itu dari Lampung juga Mas. Ya, gula aren kita dari Kabupaten Tanggamus. Tanggamus. Ya. Jadi orang Lampung itu banyak juga minum kopi hitamnya nggak dicampur sama gula putih ya Mas ya. Benar, pasti pakai gula Sama merah, ya. pakai gula merah. Nah, mungkin kalau di kota-kota besar juga udah mulai banyak tuh gula aren tapi di Lampung sendiri di daerah-daerah itu udah dari dulu ya Mas ya. Udah lama. Minum kopi hitam pakainya gulanya bisa jadi di gula bubuk, gula semut gitu ya Gula Mas. semut gitu. Gula semut. Atau biasanya campur duren gitu, Mbak. Nah, campur duren itu yang belum ketemu sama teman-teman di sini. Campur duren. Kopinya pakai durian. Di sini nggak ada ya Mas ya? Apa ada event-event tertentu yang menyediakan kopinya pakai durian gitu Mas? Belum ada sih di sini. Belum ada ya Mas ya. Nanti kita tunggu kopi duriannya Mas Ali. Oke, mungkin Mas Ali bisa cerita dong gimana awal-awalnya mungkin dulu Mas Ali kan sempet di kuliah. Mas Ali ini sebenarnya alumni dari Universitas Lampung ya Mas ya? Iya, Dari Universitas Lampung. Terus mulai mungkin Mas Ali berbagi sama kita nih dari mulai Mas Ali masih kuliah sampai sekarang ada dokter kopi ini Mas. Ya, sebelum saya mau cerita, saya mau kasih hadiah dulu. Mau hadiah nggak kira-kira? Nah, hadiah siapa yang masih mau? Ayo mau hadiah nih. Mau hadiah ya? Pian, Mas, jangan sampai nggak dapet Pian. Ayo, saya cari 5 orang. Nah, 5 banyak hadiahnya. 5 orang banyak nih. Sekarang buka Instagramnya. Ya. Ayo buka Instagramnya. Saya hitung ya, buka Ayo, Instagramnya. Ayo, follow Dr. Coffee, Nah, DR Coffee. Yang paling cepat saya kasih 5 orang tercepat. 1, 2, 3, 4, 5. Mana nih? Maju. Ayo 5 orang. Juni Juni, Liawati. Juni, dapat hadiah Juni. 1, terus Dr. Coffee sesuai itu ya tulisannya. Tapi nggak pakai titik dia, DR Coffee. Siapa yang kedua Kak? Yang kedua Auliana Bila. Nabila dapat. Terus yang ketiga Rahmat Nanda. Ya. Yang keempat, ayo yang lain udah semua belum? Ayo, jangan-jangan nggak ada ini nih. Nggak ada kuota ya? Sinyalnya nggak ada. Yang ketiga tadi Rahmat Nanda. Yang keempat Vian Blora dapat ya. Satu lagi, ayo Satu lagi Monik. Nah, Monik. Oke. Nah, selamat untuk dapat hadiah. Boleh maju dulu, maju Maju. dulu, maju, foto dulu. Al, tolong ambilin drip bag Al, 5 Al. Nah, Mas Al. Lima Mas Al. Mas Al. Ya. ayo Nanda maju lagi. Nah, Ya. dapat kenang-kenangan dari Mas Ali dari Dokter Kopi. Oke, udah pada follow ya. Nanti kita ngobrolnya lebih panjang lewat Instagram. Yang lain juga jangan lupa follow. Nggak ada sinyal. Pakai kartu apa? Tri ya. Nah, ini ada produk inovasi terbaru kita, itu drip bag namanya. Drip bag ini produk ekspor kita. Nih, saya kasih ya. Silakan, mau dipoto dulu boleh?
Robusta Tribuana Lampung. Nah, ini dapat kopi Robusta yang sudah diekspor dari Dr. Coffee. Nah, buat Juni. Foto dong, Oh, Juni. foto dulu, Foto foto dong. sini, sini. Foto dong. Nah, Biar dimasukin di logbook. Ini siapa? Monik. ya. Vian, yang ini Vian. Nah, ini Monik. Monik dari mana nih? Dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Mutiara dan dari asal Universitas Negeri Malang. Saat ini saya tengah berada di Dr. Coffee. Pada hari ini kita berkesempatan untuk berbincang santai mengenai tentang sejarah kopi, lalu mulai belajar tentang apa itu proses pembuatan kopi mulai dari roasting hingga penyeduhan kopi sendiri. Setelah itu saya berkesempatan untuk mencicipi kopi dari gula aren asli. Ini rasanya enak sekali dan matang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nadila Putri dari Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi kita di sini sekarang lagi ada di Dr. Coffee. Kita di sini mempelajari tentang sejarah kopi, filosofi kopi, dan cara bagaimana proses berlangsungnya kopi itu sampai jadi. Di sini kita santai, belajar dengan santai, dan pastinya menambah ilmu baru bagi kita semua. Bagaimana cara kita membuat kopi dari proses pembuatannya, jenis-jenisnya dari Robusta, Arabica, dan lain-lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.